Warga Grenyang Pulau Ampel, Serang, Banten geram dan kesal terhadap PT BSU. Sengketa antara warga Argawana Pulau Ampel dan PT BSU memasuki babak baru dikarenakan komite yang merasa kesal telah dijanjikan oleh PT BSU hampir selama 20 tahun tersebut tak kunjung diberikan hak-haknya oleh PT BSU. Dan lebih parah lagi, lahan yang saat ini ditempati warga dan juga dermaga Grenyang hanya seluas sekitar 5.800 meter persegi. Akan tetapi diketahui saat ini sebagian lahan tersebut diketahui milik pihak ketiga, yang mana sebelumnya lahan milik warga adalah seluas 7.247 meter persegi yang akan diganti seluas 2 kali lipat oleh PT BSU. Bagaimana kelanjutan dari kasus ini? Ikutin terus bersama Neo TV, channel Bang Kumis Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Bang Kumis Berbagi, edisi 8 Februari 2022. Kasus apa sebenarnya dan ada persengketaan siapa dan siapa? Akan kami hubungi Bapak Haji Busro, salah satu tokoh masyarakat Pulau Ampel. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, kami dari Neo TV dan AMG TV pengen tahu kasus yang hari ini tadi ada acara pertemuan dengan PT. Haji, coba ceritakan gimana sih sebenarnya yang terjadi? Ya, pada prinsipnya masyarakat itu ada jalinan yang baik awalnya. Ya. Di tahun 2000-an itulah, tahun 2000-an. Rencana PT Berlian Sana Utama mau mendirikan pabrik kimia awalnya itu. Ya. Sehingga masyarakat setuju dengan perjanjian-perjanjian yang mengikat dengan masyarakat, baik itu kebutuhan tenaga kerja, kebutuhan teknis yang lainnya, dan perjanjian-perjanjian yang lain. Tapi pas terakhir, poin terakhir dalam perjanjian awal di tahun 2000-an itu, seandainya pihak perusahaan tidak memenuhi poin-poin tersebut di atas, maka kami berhak kembali ke dermaga yang lama. Itu poin awal itu. Nah, ditunggu selama 20 tahun realisasi kekurangan lahan tersebut, tapi kenyataannya sampai sekarang 20 tahun tidak terpenuhi, sehingga kami dari perwakilan masyarakat Labuan Grenyang, Dermaga Penyeberangan Rakyat Grenyang, Desa Argawana, Kecamatan Pulampel, Kabupaten Serang, mengirim surat ke PT BSU dan mengadakan tuntutan yang ditembuskan ke pihak pemerintah. Dalam hal ini Bupati Serang yang diwakili oleh Bapak Wakil Bupati Serang, Bapak Panji Tirtayasa, dan melalui mediasi Bapak Wakil Bupati Serang, Bapak Panji Tirtayasa, 8 kali dimediasi oleh Pak Wakil, sampai saat tadi hasilnya 0, karena pihak perusahaan masih kekeh kekurangan itu tidak bisa dipenuhi. Makanya hal-hal yang menyangkut kekurangan itu, masyarakat dan tokoh-tokoh berkehendak kembali ke dermaga yang lama. Karena saat ini dermaga yang saat ini diberikan oleh masyarakat, oleh pihak PT Berlian Sana Utama, pada saat itu ternyata keadaannya tanah milik orang lain yang diakui atau diduga milik Pak Supono. Mungkin itu sementara. Oke, pertanyaannya Pak, tadi dalam
dulu ada transaksi antara pihak PT, perusahaan sama warga. Ada tadi Pak Haji ada poin-poin perjanjian. Dalam perjanjian tersebut Pak Haji apakah bentuk tertulis atau lisan Pak Haji? Tertulis. Tertulis semuanya dari pihak perusahaan dan bahkan tertulis secara musyawarah, ada berita acara. Sehingga tertulis poin 1 sampai terakhir bahasanya itu. Dan di diktum pertama, diktum terakhir atau poin terakhir itu tercantum seandainya tidak memenuhi persyaratan yang diajukan oleh pihak perusahaan, kami akan kembali ke dermaga yang semula. Nah, Pak Haji, biasanya dalam sebuah sengketa, apakah sudah ada pihak-pihak, contohnya kuasa hukum atau lembaga hukum yang lainnya yang ikut membantu perjuangan warga ini, Pak Haji? Dengan mediasi Pak Wakil Bupati tadi ke-8 kalinya, Pak Wakil Bupati tidak sanggup untuk melanjutkan mediasinya, silakan atau kami berkehendak menempuh jalur hukum untuk kelanjutannya. Nah, untuk kuasa hukumnya sendiri, Pak Haji, apakah sudah ada untuk mendampingi warga saat ini? Sudah ada, bahkan kami sudah ketemu dengan kuasa hukum atau pendamping hukum dari masyarakat, yaitu Pak Agus Munir, Pak CS. Ya. Nah, kalau seandainya seperti tadi Pak Haji katakan bahwa kalau tuntutannya nggak dipenuhi, apa kalau di luar hukum sendiri, karena warga kadang-kadang mudah tersulut, Pak, ya, dengan isu-isu. Apakah memang nanti akan menduduki kembali tadi dermaga yang memang selama ini dikuasai oleh PT tersebut, Pak? Ya, sebetulnya kami sudah sabar selama 20 tahun menunggu kekurangan dari PT Berlian Saran Utama yang sampai saat sekarang ini ditunggu. Baik saat nanti dalam menempuh jalur hukum juga kami tunggu kesadaran dari pihak perusahaan. Tapi kalau diberi kesempatan masih tetap kekeh dan tidak menyadari bahwa ada kekurangan, kami masyarakat dermaga penyeberangan rakyat Grenyang, Desa Argawana, Kecamatan Pulampel, Kabupaten Serang, siap kembali untuk menggunakan dermaga penyeberangan rakyat yang lama, apapun bentuknya. Pak Haji, itu sebenarnya perusahaan tersebut bergerak di bidang apa sih, Pak Haji? Awalnya perusahaan tersebut mau mendirikan semikal kimia. Ya. Terus dari perjanjian awal turunlah pertemuan lagi akan mendirikan terminal LPG. Menyusul lagi, akhirnya sampai turun lagi AMDAL untuk terminal LPG. Sampai sekarang baik pabrik kimia atau terminal LPG, sampai saat ini tidak ada kabar yang tumbuh atau yang ada saat ini, aktivitas saat ini di PT Berlian Saran Utama adalah bongkar muat TKPM. Bongkar muat barang, baik itu batu dan material yang lainnya. Itu pasir. Jadi tidak sesuai dengan AMDAL sebetulnya PT BSU ini. Tidak sesuai dengan rencana pada waktu perjanjian dengan warga, Pak Haji. Begitu ya? Iya. Oke, Pak Haji, terima kasih waktunya. Kami dari channel Bang Gums Berbagi sudah mengganggu waktu Pak Haji, dan mudah-mudahan informasi ini nanti menjadikan satu referensi buat semua pihak bahwa di Pulau Ampel lagi ada satu masalah sengketa antara warga dengan perusahaan. Pak Haji ya? Begitu? Ya. Oke. Ya, benar. Assalamualaikum. Pak Haji, selamat sore, sukses terus. Ya.
Doakan saling sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali bersama channel Bang Kumis Berbagi. Malam ini ada di salah satu kediaman Bapak Agus Munir yang disebut-sebut oleh tokoh masyarakat Pulau Ampel, Bapak Haji Busro, terkait kasus sengketa antara perusahaan dan warga. Dan mungkin lebih jelasnya lagi akan kami coba bincang-bincang dengan Pak Agus. Selamat malam Pak Agus. Pak Kumis, Gimana? Sehat? alhamdulillah. Rada capek. Rada capek. Mohon maaf nganggu sebentar ya. Karena barusan Bang Kumis video call dengan Pak Haji Busro terkait kasus warga dan perusahaan. Ya. Dan beliau menyebut nama Pak Agus ini sebagai lawyernya atau kuasa hukumnya. Ya. Neo TV, channel Bang Kumis Berbagi, referensi, informasi, faktual dan terpercaya.